Pemirsa, inilah Zooming with Primus. Industri multi-finance telah menyiapkan berbagai kiat untuk menyiasati COVID-19. Berita Satu Media Holdings menggelar diskusi dengan beberapa tokoh kompeten dari Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Pevindo, dan pelaku usaha multi-finance untuk menakar sejauh mana kesiapan multi-finance Indonesia di tengah pandemi corona. Diskusi akan dipandu oleh News Director Berita Satu Media Holding, Primus Doribulu. Silakan, Primus. Terima kasih Julita. Pemirsa, kita bergabung dalam diskusi tentang kiat multi-finance menyiasati COVID-19. Sudah bersama kami Bapak Bambang W. Budiawan, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Pak Primus. Ya. Juga Pak Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, API. Pak Suwandi, selamat siang. Pak Suwandi. Halo Pak Suwandi. Selamat siang Pak Primus. Ya, selamat siang Pak. Kemudian Pak Salyadi Saputra, Direktur Utama PT Pevindo. Pak Salyadi, selamat siang. Selamat siang Pak Primus. Ya, dan kemudian Pak Salman Yusuf, Direktur PT Trihamas Syariah. Siang Pak. Siang, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik Pak. Kita sekarang ini dalam era pandemi COVID-19. Begitu luar biasa, yang positif dunia sudah tembus 3 juta, dan terbesar adalah di Amerika Serikat, 1 juta lebih, 30% yang positif corona ada di Amerika. Di Indonesia, positif corona sudah 9.000 lebih, kemudian yang meninggal 765, dan yang survive, sembuh kembali 1.100 lebih. Dan kita tahu pandemi ini memukul manusianya, masyarakat, warga, kemudian memukul perekonomian. Ekonomi kita lumpuh, UMKM, sektor informal, juga sektor formal. Dan kalau sektor real kena, sektor keuangan juga terkena, perbankan, multi-finance. Oleh karena itu, kita berdiskusi bagaimana multi-finance, lembaga pembiayaan yang juga memberikan kredit, membiayai ekonomi, menghadapi tekanan ekonomi ini. Waktu pertama kita berikan kepada Pak Suwandi, karena sebagai Ketua Asosiasi dan juga sebagai Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing, mempunyai banyak informasi. Silakan Pak Suwandi. Terima kasih Pak Primus atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pertama-tama tentunya kita mengucap syukur bahwa kita masih boleh diberikan kesehatan untuk dapat mengadakan VidCon pada hari ini. Sejak pemerintah mengumumkan virus corona atau COVID-19 memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang lalu, kita ketahui pada minggu ketiga Maret 2020, banyak perusahaan-perusahaan mengambil kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Dengan adanya kebijakan tersebut, kita ketahui juga bahwa melalui video press conference dari Pak Wimbo Santoso selaku Ketua OJK yang menghimbau kepada industri keuangan, perbankan maupun non-bank untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita atau para debitur yang memperoleh penghasilan di sektor informal. Nah, kenapa sektor informal? Tentu kita sangat akan terkena dampaknya karena pendapatan mereka sangat bergantung dari pendapatan harian. Dan banyak dari para debitur-debitur tersebut tentunya menjadi debitur-debitur perusahaan pembiayaan. Lepas dari itu juga ada himbauan kepada para pelaku industri perbankan maupun non-bank untuk juga membantu para debiturnya yang dalam konteks UMKM sampai dengan 10 miliar. Nah, himbauan ini berlanjut dengan himbauan dari pemerintah, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo
hal yang sama disampaikan bahwa terkait situasi yang memang sangat berat ini, di mana kita harus saling bahu-membahu, saling membantu untuk para debitur-debitur yang terkena dampak. Nah, tentunya kami dari APPI dibantu dan dipandu oleh Pak Bambang selaku Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Bank, khususnya perusahaan pembiayaan. Kita setiap hari sejak tanggal 24 Maret tersebut mencoba mengemas bagaimana kita mengumumkan kepada masyarakat agar tepat sasaran di dalam kita membantu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh OJK maupun pemerintah. Kita mengkhawatirkan jika nanti informasinya tidak tepat, akan banyak hal-hal yang disalahgunakan, baik free rider atau para debitur yang tidak terkena dampaknya pun akan memohon permohonan restrukturisasi atau keringanan atas pinjaman yang masih outstanding dari para debitur tersebut. Maka oleh sebab itu, APPI pada tanggal 29 Maret telah mengeluarkan himbauan atau pengumuman kepada seluruh anggota kami, yaitu 183 perusahaan pembiayaan, dalam beberapa poin, kurang lebih ada 10 poin yang kami sampaikan terkait hal-hal yang apa saja yang seharusnya dan selayaknya kita jalankan dalam membantu debitur-debitur yang telah disampaikan tersebut. Nah, tentunya perlu kita sampaikan bahwa di dalam restrukturisasi keringanan, tentu sesuatu hal peringanan tersebut kita baru bisa menyetujuinya apabila tentunya melalui data-data debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi. Artinya tidak bisa gebiak-uyah semuanya datang ke kantor perusahaan pembiayaan minta permohonan untuk dilakukan restrukturisasi atau keringanan. Karena himbauan kami adalah bagi para debitur yang masih mampu membayar, diharapkan melanjutkan pembayarannya. Karena kasus daripada virus corona ini, tentu kita semua tidak mengharapkan suatu jangka waktu yang akan panjang. Walaupun memang diatur di dalam POJK 11 maupun 14, POJK di dalam bentuk memberikan keringanan, maksimal memang 1 tahun. Karena POJK kan pastinya tidak akan dibuat waktu 3 bulanan. Jadi artinya jangka waktu horizon maksimal 1 tahun itu merupakan sesuatu yang agar kita semua sama-sama memahami jika situasi berlanjut tidak perlu dibuat POJK baru. Itu yang saya pahami dari penjelasan OJK. Pak Sumandi, sebelum sampai ke sana, barangkali digambarkan sekilas 1-2 menit seberapa parah perusahaan multifinance dalam era krisis ini. Karena begitu debitor sakit, pasti multifinance juga sakit juga. Seberapa bisa digambarkan? Kalau kita bicara gambaran secara kuantifikasi, memang secara hitungan datanya belum kita bisa sampaikan secara total, tetapi kita bisa menghitung secara holistik bahwa yang kita ada saat ini lebih ada sekitar di atas 300 triliun rupiah. Nah, dan dari 300 triliun rupiah tersebut, coba kita mungkin catat saja misalnya 30% dari para debitur yang mengajukan restrukturisasi. Apakah itu 30% atau 20%, masih kita menghitung terus. Setiap hari kita melaporkan ke OJK. Nah, yang kita harapkan jangan sampai semuanya mengajukan. Kalau mengajukan, tentu magnitudenya akan besar. Baik, Pak. Ditahan dulu, Pak. Pak Salyadi, sebagai Dirut PT Povindo, tentu punya data. Bagaimanapun juga kita kepingin tahu potret dari multifinance ketika COVID-19 ini. Mereka kan menerbitkan obligasi juga, menerbitkan mungkin medium term notes juga. Ini bagaimana? Ya, terima kasih Pak Primus. Jadi memang multifinance merupakan salah satu sektor di mana yang paling aktif menerbitkan obligasi ataupun MTN, terutama obligasi lah. Memang banyak sekali
setiap tahunnya itu memang multi finance adalah yang teraktif di samping perbankan. Nah ini dengan kondisi sekarang memang kita betul-betul melihat bagaimana perkembangan daripada sektor perusahaan pembiayaan ini, karena akan mempengaruhi secara keseluruhan pasar obligasi korporasi di Indonesia, karena mungkin sekarang sekitar 40% outstanding daripada obligasi korporasi di Indonesia adalah multi finance. Tapi memang beruntungnya issuer atau emiten-emiten multi finance yang masuk ke obligasi korporasi itu adalah yang besar-besar. Mungkin dari tadi 180 ini yang masuk ke obligasi, pasar obligasi atau MTN ini nggak lebih dari, saya pikir nggak lebih dari 20 perusahaan lah. Dan itu yang top tier. Nah kita perhatikan kalau top tier memang mereka pasti kalau terpengaruh ya terpengaruh dari tadi Pak Suwandi mungkin menjelaskan mengenai pengaruh dari kebijakan pemerintah maupun OJK untuk agar debitur juga bisa menunda pembayarannya, ini juga pasti akan pengaruh. Tapi memang pengaruh terhadap multi finance ini tidak sama Pak Primus. Jadi kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang dia memang berada di bisnis yang di sektor atau di segmen yang memang resikonya rendah, nah tentunya faktor-faktor atau kondisi seperti sekarang ini punya pengaruh yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan yang memang masuk ke segmen dengan resiko yang lebih tinggi. Nah sekarang saya bisa gambarkan bahwa yang masuk ke pasar obligasi ini memang perusahaan-perusahaan pembiayaan yang masuk ke resiko-resiko yang dengan segmen yang sebetulnya lebih rendah. Jadi impact-nya pasti cukup besar, tapi tidak separah kalau dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang mungkin dengan kategori menengah ke bawah lah, yang saya rasa jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang aktif menerbitkan obligasi. Mungkin bagaimana rating mereka? Rating dari obligasi ini, apakah ratingnya masih kita terus terang secara keseluruhan, mungkin saya harus jelaskan juga Pak Primus secara keseluruhan ya, standpoint daripada Pevindo melihat memang kalau kita melihat secara keseluruhan bisnis di Indonesia sekarang itu nggak ada yang mungkin paling banyak ya terpengaruhnya secara dalam. Jadi kalau kita ditanya apakah pengaruh ratingnya terhadap semua sektor ini ada, pasti ada semua. Nah tapi yang paling penting buat kita sekarang adalah melihat atau memonitor perusahaan-perusahaan yang jatuh temponya terutama pokoknya dalam waktu dekat Pak Primus. Jangan sampai mereka miss pembayaran untuk jangka pokok-pokok yang dalam waktu dekat ini. Karena kalau misalkan kita ditanya apakah terpengaruh seperti apa, sangat-sangat terpengaruh. Dan bahkan kita juga sebagai rating agency melihatnya ratingnya harusnya berapa untuk sekarang untuk semua perusahaan itu kembali akan tergantung daripada berapa lama kita mengantisipasi COVID-19 ini berlangsung. Kalau 3 bulan, kalau 6 bulan, kalau setahun, nah ini akan berbeda tentunya profil daripada bisnis masing-masing perusahaan. Nah, kalau ditanya apakah yang kita lakukan untuk rating-rating multi finance ini sampai sekarang memang kita mungkin ada berapa yang negatif outlook, tapi kita belum melihat penurunan rating karena apa? Karena memang kita ingin melihat seberapa lama sih sebetulnya pengaruh daripada COVID-19 ini. Kalau misalkan masih lancar nggak mereka pembayaran dari? Masih Pak, masih kalau misalkan dari pembayaran bunga maupun pokok ada yang jatuh tempo, mereka sudah liquidity-nya sudah mereka siapkan sebelumnya, jadi sampai sekarang belum ada yang default. Dan mudah-mudahan ke depannya ini dari sektor perusahaan pembiayaan Pak ya. Ya. Kalau dari sektor yang lain ya mungkin berbeda lagi picture-nya. Ya. Pak Bambang, sebagai regulator kan sudah mengeluarkan 2 POJK barangkali untuk relaksasi. Nah ini bagaimana peraturan ini dilaksanakan oleh perusahaan multi finance, karena perusahaan multi finance ini memang sangat menyentuh rakyat kecil. Kenapa? Kreditnya sepeda motor, orang masyarakat menengah bawah kan banyak menggunakan sepeda motor. Mereka udah happy dengan relaksasi, tapi pelaksanaan sejauh pemantauan OJK bagaimana? Baik,
Terima kasih Pak Primus. Memang tadi disampaikan bahwa global pandemik ini sangat berpengaruh pada Indonesia, khususnya krisis kesehatan ya, yang kemudian berdampak kepada sektor ekonomi, khususnya kepada tadi disampaikan sektor informal, UMKM, bahkan korporasi juga sebenarnya juga kena gitu ya. Tadi juga disampaikan mengenai kendaraan bermotor, nanti akan saya sampaikan. Sehingga akibatnya kepada ekonomi ini berpengaruh pada sistem stabilitas keuangan. Ini juga terganggu. Oleh karena itu memang OJK berkewajiban merespon situasi hal ini, mengeluarkan berbagai kebijakan. POJK 11 dan POJK 14. Kalau khusus untuk urusan pembiayaan adalah POJK 14. Di mana pada intinya adalah keringanan-keringanan, bentuk-bentuk restrukturisasi kepada debitur-debitur yang terdampak COVID-19. Sebenarnya Pak Primus, kalau dari sisi industri sampai dengan Maret, so far baik-baik saja dari segi baik pembiayaan, asetnya, rasio-rasionya sampai dengan Maret itu masih cukup stabil. Tetapi memang pertanyaannya adalah di triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 bagaimana? Ya, Pak Bambang, itu Ya. nanti disambung lagi soal restrukturisasi. Kita break sebentar. Baik. Pemirsa, kami akan kembali.